Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke adab muslim yang lainnya. Di sini masuk adab yang baru, adabud du'a. Adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampangnya doa itu meminta. Kalau seandainya kita itu minta sama orang saja ada adabnya, apalagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta bantuan ini dan itu ada adabnya. Kita mau berhutang juga ada adabnya. Nah, ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak ada adabnya. Makanya disebutkan di sini ada beberapa adab dan insyaallah Subhanahu wa taala kita akan bahas satu persatu. Yang pertama di sini kata para ulama alhamdulillah wa tsana alaih. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita puji Allah, kemudian kita doakan kebaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengirimkan salawat dan taslim untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya disebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yad'u fi salatihi. Nabi SAW mendengarkan seseorang yang dia itu berdoa di dalam sholatnya, tapi kondisinya falam yahmadillah, dia tidak puji Allah di awal-awal meminta. Walam yusalli ala nabi, dan juga enggak salawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah. Ya gampangnya kalau kita tiba-tiba ya Allah langsung kayak gitu, na'am sahih. Maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ajilta ayyuhal musalli, wahai engkau yang sedang salat dan berdoa, engkau terlalu terburu-buru. Idza shallaita, kalau engkau sudah melaksanakan salat, faqa'atta, dan engkau telah duduk. Nah, ini tenang lo ya. Maka apa? Fahmadillaha bima huwa ahluhu, maka pujilah Allah yang mana Allah berhak untuk kita puji. Wa shalli alayya, dan salawatlah untuk saya, thumma du'uhu, kemudian baru minta. Jadi pertama apa? Puji Allah. Yang kedua salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang ketiga baru minta. Makanya kita itu kalau mau doanya mustajab, pertama kita ngangkat tangan kita, nanti kita sebutkan insyaallah. Kita angkat tangan, kemudian kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kemudian baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau salawat dengan salawat yang lebih sempurna, salawat Ibrahimiyah, seperti kita sedang tasyahud. Duduk apa ketika tasyahud atau tahiyat, maka itu kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan sighat atau teks yang paling utama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Masya Allah, al-iqraru bidzambi. Sebelum berdoa kita harus akuin kita berbuat dosa. Harus akuin berbuat apa? Dosa. Wal i'tiraf bit taksir, dan kita mengakui bahwasanya kita ini banyak lalainya. Banyak apa? Lalai. Wat tadarru' wal khusyu', dan kita bertadarru' khusyu' di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apa? Mengharapkan pahala dari Allah, takut dosa yang kita kerjakan. Jadi ketika berdoa itu, kita ketika minta yakini dosa kita banyak, yakini kita banyak kurangnya, yakini kita itu berharap kepada Allah dan Allah akan berikan, dan kita takut dari Allah dan Allah akan lindungi kita.
Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang orang-orang yang Allah puji, innahum kanu yusari'una fil khairat. Orang-orang yang bertakwa yang Allah puji dalam Al-Qur'an Al-Karim, mereka ini adalah orang yang bersegera dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kapan ada kesempatan kebaikan, mereka berlomba-lomba. Mereka enggak menutup kemungkinan, mereka itu semua abwabul khair, semua pintu kebaikan mereka kerjakan. Apa yang bisa mereka kerjakan, mereka kerjakan. Oh, mereka tahu bahwasanya keutamaan sholat jamaah sekian, mereka datang. Mereka berlomba-lomba. Oh, pahala semisal sedekah sekian, mereka kerjakan. Oh, pahala sholat malam sekian. Mereka jadi orang yang pertama. Makanya kalau bisa kita ini menjadi orang yang musara'ah fil khair, orang-orang yang terus berlomba-lomba dalam kebaikan apapun bentuknya. Jadi jangan jadi orang yang menunda-nunda kebaikan. Sedekah nantilah, salat nantilah, at-taswif. Sedangkan kita tahu at-taswif ini adalah ucapan nanti. Itu senjatanya siapa? Syaitan. Silahu iblis. Silahnya iblis. Orang tuh banyak enggak beramal soleh sebabnya nanti. Masya Allah ya. Orang yang sudah tua masih main judi, mata sudah 5 watt, rambut sudah beruban, udah tua, mereka bilang nantilah taat, masih panjang umur, padahal sudah tua. Itu kejadian, na'udzubillah. Sebabnya karena mereka nunda-nunda amal soleh. Taib. Kemudian sifat yang kedua yang Allah puji orang-orang beriman adalah wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa dalam kondisi berharap sama saya dan juga takut dari saya. Jadi satu waktu kita itu ada dua perasaan, satu perasaan berharap, satu perasaan apa? Takut. Gabungkan. Berharap masuk surga, takut dari adab neraka. Langsung satu minta. Kondisi seperti itu. Mengharapkan hidayah, takut dari apa? Penyimpangan, kesesatan. Berharap ilmu, takut dari apa? Kejahilan. Itu orang-orang yang bertakwa. Jadi imbang dia. Ada orang yang minta ilmu, tapi dia tentang kejahilan dia nggak perhatikan. Itu ada orang surga tapi nggak pernah bahas neraka. Ada orang sebaliknya neraka nggak pernah bahas surga. Antum tahu orang-orang yang suka bahas surga terus harap surga, tapi dia nggak bahas neraka, itu rata-rata jadi orang-orang murjiah. Tapi sebaliknya orang bahas neraka nggak bahas surga, itu jadi orang khawarij. Dan ini yang berbahaya bagi kita dan umat Islam, umat yang tengah-tengah. Taib. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka ketika berdoa kepada saya, mereka ini khusyuk. Mereka apa? Khusyuk. Khusyuk ini Masya Allah yang kita perlu perhatikan, tidak memikirkan hal yang lain kecuali antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk. Kita gini ngobrol sama orang main HP. Kita lagi ngobrol nih sama orang, tapi kita masih main HP. Khusyuk nggak kita berbicara? Nggak khusyuk. Tapi kalau seandainya kita benar khusyuk, kita tinggalkan hal-hal yang ganggu itu. Bahkan nggak termasuk adab seseorang itu ketika berbicara dia megang apa? HP. Naam sahih. Itu nggak beradab. Kita lagi ngomong sama orang tua, tapi kita sibuk main HP. Anak-anak muda kan sekarang banyak yang kayak gitu. Na'udzubillah. Wal'iyadzubillah. Itu terjadi, na'udzubillah. Nah, kita ini ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai pikiran kita itu disibukkan dengan hal-hal di luar antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah fokus saja. Itu khusyuk. Jadi betul-betul mengosongkan hal-hal yang mengganggu kita. Taib. Kemudian yang berikutnya Masya Allah, adab kita berdoa adalah al-wudu. Kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam kondisi suci. Usahakan, bukan hadas.
Apalagi hadas besar. Usahakan kita meminta kepada Allah, kita berwudu sebelumnya dalam kondisi suci, usahakan. Kemudian istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Walaupun antum boleh membelakangi kiblat, boleh, tapi menghadap ke kiblat termasuk adab kita berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang berikutnya waraf'ul aidi 'inda du'a, mengangkat tangan ketika berdoa. Jadi wudu, hadap kiblat dan mengangkat tangan. Taib, hadisnya disebutkan hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Lamma faragha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Hunain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai dari perang Hunain, fada'a bima'in fatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada salah seorang sahabat agar bawa air untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a, beliau pun berwudu. Thumma rafa'a yadayhi, kemudian beliau itu mengangkat tangannya dalam kondisi beliau menghadap ke kiblat. Wa ra'aitu bayadha ibtaihi, dan aku melihat kondisi Nabi SAW ketika mengangkat tangannya, beliau itu putih ketiaknya. Putih ketiak itu kata para ulama berarti Nabi SAW tidak pernah meninggalkan bulu ketiak kecuali beliau cukur. Ini setiap hari Jumat. Naam, itu kata para ulama. Jadi ala kuliah di sini usahakan kita laksanakan apalagi angkat tangan. Dan ini diperbincangkan oleh para ulama, ngangkat tangan yang dibenarkan itu seperti apa. Taib, ada beberapa kondisi kata para ulama ngangkat tangan yang termasuk sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Yang disebutkan dalam hadis ini, beliau ngangkat tangan itu sampai ke atas. Ini seperti doa istisqa, doa minta hujan. Dalam kondisi genting. Atau ketika kondisi perang, ngangkat tangan hatta yabdua bayadu ibtaihi, sampai nampak putihnya ketiak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kondisinya dalam kondisi dia itu hadwa mankibai, ngangkat tangan itu sejajar dengan pundak, ngangkat tangan sejajar dengan pundak kita. Ini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau doa ngangkat tangan seperti ini. Kemudian dhammu al-kaffain, digabungkan antara telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri, digabungkan. Dan ini yang termasuk disebutkan oleh para ulama sebagaimana kita meminta kepada orang lain. Tapi boleh enggak seperti ini? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, lam yarid bihi sunnah. Sunnah Nabi SAW tidak pernah disebutkan seperti ini beliau SAW. Tapi boleh saja. Tapi yang termasuk sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang sesuai dengan apa yang beliau lakukan, beliau yadummul kaffain, beliau gabungkan di antara dua telapak tangan kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaifiyah ketika kita berdoa mengangkat tangan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Gabungkan seperti ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adabnya. Kemudian yang berikutnya keempat, al-ilhahu fid du'a wal azmu fil mas'alah. Kita berusaha untuk merengek ketika doa. Merengek ini gini. Kita minta, kapan belum dikabulkan, minta lagi. Itu ilhah nama, merengek. Kita lihat anak kecil ketika minta dari orang tuanya permen, enggak dikasih, nangis enggak dia? Nangis. Itu ilhah. Itu namanya ilhah, minta dengan merengek, minta lagi sampai kapan? Sampai nangis. Itu dianjurkan untuk kita. Jadi kapan semisal berdoa sekali nggak dikabulkan, sudahlah. Ini jangan terus minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah. Makanya para ulama ketika berdoa, mereka itu bukan nunggu kapan dikabulkan doa mereka, bukan. Tapi yang mereka cari lamanya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang lebih besar bagi para ulama bukan ketika permintaan mereka dikabulkan oleh Allah, bukan itu. Tapi ketika mereka mau berdoa kepada Allahnya.
Jadi kalau seandainya mereka minta sama Allah di hari A nggak dikabulkan, besoknya hari B nggak dikabulkan, itu yang mereka cari, itu yang mereka senangi. Kalau kita lebih senang berdoanya atau lebih senang dikabulkannya? Dikabulkannya lah. Bahkan marah kapan nggak dikabulkan. Ya Allah, kok nggak dikabulkan ini? Kapan? Nah, itu kalau kondisi umat manusia secara awamnya, secara umumnya. Tapi para ulama enggak. Yang mereka cari itu ketika meminta itu. Ketika mereka meminta kepada Allah, itu kondisi alaz minal ijabah. Itu lebih nikmat bagi mereka dibandingkan ketika sudah dikabulkan doanya. Makanya Masya Allah itu diperintahkan. Kemudian apa? Wal azmu fil mas'alah. Kita itu ketika minta tekad kuat, bulat, jangan ragu. Tekadkan, bulatkan. Jadi seperti itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Idza da'autumullah," kalau kalian berdoa kepada Allah, fa'zimu fid du'a, maka tekadlah kalian, kuatlah kalian ketika meminta. Jangan enggak kuat, tekad bulat. Apa kata beliau? Wala yakulanna ahadukum, jangan sampai salah seorang kalian mengatakan in syi'ta fa'atini, ya Allah, kalau engkau berkehendak kasihlah saya rezeki ini. Kalau kau berkehendak, ini enggak boleh. Kenapa? Fa innallaha la mustakriha lahu, karena Allah tidak ada satupun yang bisa memaksa Allah. Enggak ada. Allah enggak ada yang memaksa. Allah mau ngasih fulan sekian fulus bisa. Allah mau ngasih fulan sekian fulus bisa. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengatakan in syi'ta, kalau engkau berkehendak ya Allah kasih. Itu enggak boleh. Jadi memang betul-betul tekad. Makanya Masya Allah, ada sebagian orang, ana sering mengatakan kapan minta surga, minta sekalian. Jangan mengatakan ya Allah masukkanlah saya ini ke dalam surga, tapi saya itu nggak berhak masuk surga. Itu jangan. Lo minta betul. Nabi SAW mengatakan is'alullah idza sa'altallah fas'alullah al-firdausal a'la. Kalau kalian minta sama Allah, minta surga firdaus yang paling tinggi. Maksudnya sekalian minta, jangan nanggung. Allah nggak suka nanggung. Antum minta kendaraan, ya Allah, mungkin nggak antum mengatakan ya Allah, anak ini sebenarnya nggak berhak untuk punya kendaraan. Allah akan malas untuk memberi, seakan-akan ada yang neken Allah. Allah nggak suka itu. Seakan-akan ada kebijakan lain dibandingkan kebijakan siapa? Allah. Loh, Allah yang punya kebijakan, minta. Kalau Pak Presiden kita yang paling tinggi itu tetap ada kebijakan lain. Apa? DPR. Itu mau nggak mau kan seperti itu. Tapi kalau Allah kebijakannya tunggal. Allah ahad. Allah Maha Esa, kebijakannya kebijakan tunggal. Allah ini hakim, Allah Maha bijaksana, dan Allah Maha pemutus. Kenapa kita nggak mau ngasih? Jadi terserah Allah. Allah ngasih, oh itu ya wahai malaikat, bawakan rezeki untuk fulan, bawakan rezeki untuk Alan, turunkan rezeki untuk fulan. Terserah Allah SWT, dibawalah. Oh awan, turunkan hujan untuk daerah sana. Terserah Allah. Dan nggak ada yang memaksa itu. Kebijakannya kebijakan Allah. Malaikat nggak bisa nahan itu. Makanya kapan minta, betul-betul minta kepada Allah dengan kondisi bulat, yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah Subhanahu wa taala sendiri, bukan karena paksaan dan sebagainya. Itu yang perlu kita ketahui. Na'am, wallahu alam bisawab. Jadi memang Masya Allah, kalau bisa harapan itu diperbesar. Sampai Nabi SAW bersabda, liya'zimil mas'alah, hendaknya seseorang itu dia itu tekad bulat ketika meminta. Kemudian apa? Waliyu'adzim ar-raghbah, dia perbesar harapan itu, perbesar. Ana pernah kondisi Masya Allah, ana udah sering cerita di mana-mana. Ana tuh kapan meminta sama Allah itu nggak pernah ragu. Alhamdulillah sampai detik ini pun kalau belum dikabulkan,
pasti dikabulkan, tapi belum sekarang. Anak yakin bakal dikabulkan, selesai. Terus meminta kepada Allah SWT. Makanya Nabi Ismail alaihi salam, Allah wujudkan Nabi Ismail untuk Nabi siapa? Ibrahim. Umurnya Nabi Ibrahim itu sudah 80 sekian tahun. Dari awal nikah Nabi Ibrahim sudah tua, istrinya sudah tua, sampai divonis mandul istri Nabi Ibrahim. Sampai Masya Allah ketika malaikat datang mau ngabarkan bahwa si Ibrahim ini bakal punya anak, apa kata istrinya? Fasaqat wajaha wa qalat inni ajuzun hakim. Ditamparlah wajahnya, betulnya saya punya anak. Jadi kaget. Ini orang kalau seandainya lagi ngayal itu diginiin. Nah, fasaqat wajah, dia ginikan wajah dia, betul enggak nih, mimpi kali. Rupanya betul. Nyata. Tapi sudah tua, Ibrahim sudah tua, dia sudah tua. Wanita itu, manusia ada masa menopause. Laki-laki ada masa suburnya. Ketika laki-laki sudah tua dan wanita sudah menopause, itu kemungkinan kecil dia bakal punya apa? Punya anak. Makanya ketika dikasih kabar seperti itu, dia pukullah ini wajahnya. Fasaqat wajah, betul nak ini? Wa qalat ajuzun hakim. Sedangkan saya ini adalah wanita yang ajuz, sudah tua, hakim, mandul pula. Divonis sama dokter apa? Mandul. Tapi ternyata doanya Nabi Ibrahim memecahkan putusan vonis dari dokter yang di zamannya Nabi Ibrahim. Orang memvonis dia mandul, dipatahkan dengan kehendak Allah SWT, dengan permintaan Nabi Ibrahim, nggak pernah terputus. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Yang dikasih bukan cuman orang soleh, rata-rata nabi mintanya orang soleh, mintanya tuh keturunan soleh. Tapi Allah berikan itu yang jauh lebih agung. Apa? Nabi. Bukan sekadar nabi, nabi rasul pula. Itu kita cek lah. Yang ternyata nasab yang termasuk paling baik itu kan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, kata Nabi SAW, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf orang mulia, Al-Karim itu orang mulia. Anaknya orang yang mulia, Yakub. Anaknya orang yang mulia, Ishak. Anaknya orang yang mulia, siapa? Nabi Ibrahim. Ini Pak semua nabi loh ya. Padahal permintaan Nabi Ibrahim alaihi salam itu cuma meminta satu hal, kasih saya keturunan orang yang saleh. Tapi nggak pernah ngeluh kenapa nggak dikabulkan dan sebagainya. Tetap terus berdoa kepada Allah SWT. Makanya ada satu hadis, Nabi SAW bersabda, Masya Allah, doa kalian akan terus dikabulkan selama malam ya'jal. Dalam riwayat lain malam yasta'jil, selama dia tidak terburu-buru. Doa seseorang dia minta pasti dikabulkan selama tidak apa? Terburu-buru. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal isti'jal? Bagaimana sikap terburu-buru itu yang dimaksudkan penghalang doa-doa kita dikabulkan? Beliau mengatakan, seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia mengatakan qad da'autu falam ara annahu yustajabu li. Aku sudah berdoa, ternyata nampaknya doaku juga belum dikabulkan. Fayastahsiru inda dzalik, maka dia merasa rugi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, sama saja kata dia. Doa enggak doa, ya enggak ada perubahan kata dia. Padahal sedikit lagi doa dia dikabulkan oleh Allah SWT. Wa tarakat du'a, kata Nabi SAW, akhirnya dia tinggalkan doa, padahal doa dia sebentar lagi dikabulkan. Jadi yang perlu kita perhatikan, pasti dikabulkan. Cuman Allah Subhanahu wa taala melihat kondisi hati kita ini, kuat enggak dia, yakin enggak doa dia dikabulkan atau enggak. Lo enggak usah jauh-jauh. Antum tahu Masya Allah, makhluk yang paling buruk di atas muka bumi siapa? Makhluk Iblis, laknatullah alaih. Iblis ini makhluk yang paling buruk di atas muka bumi. Dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah karena sebab kesalahan besar.
tidak mau menghormati Nabi Adam alaihi salam. Allah perintahkan dia untuk turun dari surga. Tapi permintaan iblis apa? Ya Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Tunda kematian saya sampai mereka ini dibangkitkan. Jadi permintaan iblis agar dia tetap terus hidup sampai hari kiamat. Apa jawaban Allah? Langsung Allah mengatakan innaka minal munzarin. Langsung dijawab tanpa ada jeda. Engkau ditangguhkan wahai iblis kematian engkau sampai hari kiamat. Iblis saja dikabulkan doanya, apalagi kita nggak mungkin nggak dikabulkan. Kita tak seburuk apa? Iblis. Makanya apa kata Sufyan? Sufyan mengatakan la yamna'annakum minat du'a ma yara min nafsi minat taksir. Jangan sampai kalian ini itu terhalang untuk berdoa sebab dia merasa dirinya masih banyak kekurangannya, masih banyak alpanya. Akhirnya malulah untuk minta sama Allah. Jangan. Kenapa? Fa innallaha qad ajaba syarra du'ai syarri khalqihi. Karena Allah ini sudah mengabulkan doa permintaan makhluknya yang paling buruk. Siapa? Iblis. Ya masa kita nggak dikabulkan? Makanya yang penting kaidahnya terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan sampai tidak mau berdoa gara-gara beberapa hal yang mana itu menghalangi dikabulkannya doa kita. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian ada berdoa yang berikutnya adalah tajannubud du'a 'ala nafs wal aulad wal mal. Kita menjauhi berdoa keburukan untuk diri kita. Jangan doakan keburukan untuk diri kita. Satu. Yang kedua, jangan doakan keburukan untuk anak kita. Dua. Yang ketiga, jangan doakan keburukan untuk harta kita. Itu jangan. Kenapa? Masya Allah, Nabi SAW sebutkan dalam satu hadis yang mencakup 3 hal. Beliau katakan SAW, la tada'u ala anfusikum, jangan kalian doakan keburukan untuk diri-diri kalian. Wala tad'u ala auladikum, dan jangan pula kalian doakan keburukan untuk anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan kalian mendoakan keburukan untuk harta-harta kalian. Ini sering terjadi kapan ada keluarga kita yang meninggal, na'udzubillah. Istri mendapati suami meninggal. Apa kata dia? Aduh, sudah mati saya. Dia ngomong sendiri, mati saya. Gara-gara suami meninggal, dia nggak tahu lagi, seakan-akan kehidupan dia ini sudah habis dengan meninggalnya siapa? Suami, na'udzubillah. Dia mengatakan mati saya ya Allah, susahnya ini hidup, kata dia. Itu banyak terjadi. Sampai dia mengatakan sudah nggak ada lagi yang ngurus anak-anak saya. Loh, ini kan doakan keburukan untuk siapa? Anak-anak dia. Nggak, udahlah, nggak lagi yang ngurus anak-anak saya. Siapa yang mau nafkahin mereka? Ada. Dan bahkan dia mengatakan wala tad'u ala amwalikum, kata beliau jangan doakan keburukan untuk harta-harta kalian. Dia mengatakan tidak akan bermanfaat lagi harta-harta saya ini, sudah bakal habis semuanya. Itu dia ucapkan dalam satu momen musibah. Itu banyak terjadi loh ya. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Fa innakum la tuwafiqu minallahi sa'ah. Tidaklah kalian itu bertepatan dengan satu waktu yus'alu fiha ata, yang mana di waktu tersebut itu semua permintaan dikabulkan, waktu-waktu mustajab. Semisal ba'dal asar di hari Jumat, itu dia yus'al fiha ata fayastajibu lakum, ternyata Allah kabulkan untuk kita semua. Na'udzubillah. Makanya jangan sampai kita ini terucap sekali saja mendoakan keburukan untuk anak, itu jangan. Makanya Masya Allah, ana sering cerita tentang Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beliau jadi imam Masjidil Haram dan bahkan menjadi ketua pengurusan Masjid Nabawi sama Masjidil Haram. Itu sebabnya memang doa ibunya sendiri. Antum ceklah di YouTube itu ada. Jadi dulu Syekh Abdurrahman As-Sudais ini orangnya
ya agak ya namanya wajar lah anak kecil ya, agak aktif, agak bandel gitu loh. Ya anak-anak, nakal anak-anak. Ada satu hal ibunya sampai kesal. Apa kata ibunya? Kalau kita ini naudzubillah ngomongnya, "Oi, buyan nian kau." Itu kalau bahasa kita. Bahasa orang-orang Arab tuh nggak ada. Mereka mengatakan, "Wahai Sudes, engkau pergi jadilah imam Masjidil Haram." Antum tahu kalau orang Arab ngomong orang lain bodoh itu apa? Di Arab kalau anaknya nakal, bodoh pula, mereka ngomong apa? Bahlul. Kan gitu. Antum tahu bahlul? Bahlul itu orang pintar. Sampai Harun Ar-Rasyid itu minta pendapat dari Bahlul. Pintar dia. Kapan anaknya nakal, dia itu juga agak bebal, maka dia ngomong untuk anaknya, "Dasar Bahlul." Berharap dia seperti jadi apa? Bahlul. Kalau di kita Bahlul itu bahasa umpatan, bahasa apa? Hinaan. Di mereka enggak, itu doa. Dasar Bahlul gitu loh. Antum cek aja, buka aja di Google Bahlul. Siapa Bahlul? Itu hidup di zaman Harun Ar-Rasyid, khalifah besar, khalifah. Bahlul ini orang yang tinggalnya bukan orang yang kaya, punya rumah mewah, enggak, orang fakir saja. Tapi dia apa? Dimintai pendapatnya oleh Harun Ar-Rasyid. Itu namanya Bahlul. Dasar Bahlul. Nah, itu Bahlul itu bukan bodoh artinya, tapi nama orang yang mana sifatnya dia ini pintar. Itu disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau kita mau nakal senakal-nakalnya anak sering sampaikan, jangan kita nggak mendoakan kebaikan Allah yahdik, nak hadakallah, Allah yahdik. Itu seperti itu. Wallahu alam bissawab. Taib, kemudian yang berikutnya adalah khafdus sauti wal israr. Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, usahakan kita itu melirihkan suara. Ingat lo ya, melirihkan, bukan diam. Orang banyak salah pengertian dalam kasus melirihkan. Akhirnya mereka berdoa dalam hati. Allahu Akbar. Harusnya kan enggak. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu lirih. Nah, itu disebut oleh para ulama. Nah, ini Nabi SAW bersabda, "Ayyuhan nas irba'u ala anfusikum." Jadi ada orang-orang yang berdoa itu teriak-teriak, ngangkat suara, mekik-mekik. Kalau jahar beda loh ya. Jahar tuh boleh antum, "Ya Allah," ini kan jahar, kasih anak harta boleh. Tapi yang nggak boleh itu ngangkat suara teriak-teriak. Tapi kalau antum berdoa, "Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah." Ini jahar atau sir? Jahar. Boleh? Boleh. Tapi Masya Allah kasusnya ada orang-orang kapan berdoa ngangkat suara teriak. Ini nggak boleh. Itu khilaful adab ma Allah, menyelisih adab bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Nabi SAW melewati sebuah perkumpulan yang mana dia ini hobinya teriak-teriak ketika berdoa, ngangkat suara teriak-teriak dan nggak bagus seperti itu, Nabi langsung tegur, "Ayyuhan nas, wahai para manusia, irba'u ala anfusikum." Sayangi jiwa-jiwa kalian, tenangi jiwa-jiwa kalian. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW. "Innakum la tad'una asamma wala ghaiba." Karena kalian itu bukan berdoa, bukan meminta kepada zat asam yang tuli, wala ghaiba, dan kalian enggak meminta kepada Tuhan yang gaib, enggak ada wujudnya. Ada. Makanya apa kata Nabi? "Innakum tad'una sami'an qariba." Yang kalian minta itu adalah zat yang sami'. Apa sami'? Maha mendengar. Qariba, maha dekat. Wa huwa ma'akum, dan Allah bersama kalian. Penjagaannya Allah bersama kita, ilmunya Allah bersama kita, kekuasaannya Allah juga bersama kita. Allah Raqib, Allah tuh yang mengawasi kita.
Jadi kalau Allah ngawasin kita, masa iya Allah nggak dengar apa yang kita ucapkan? Makanya Masya Allah, kita lirih ketika sujud di bawah itu, di atas muka bumi. Allah dengar nggak? Dengar. Dan Allah dengar semua ucapan yang kita ucapkan. Bahkan yang sampai dalam hati pun Allah tahu. Belum terucap loh ya, masih dalam apa? Hati. Allah tahu. Itu kata para ulama. Wallahu alam bissawab. Taib. Kemudian Masya Allah, hudurul qalbi 'inda du'a. Kita itu menghadirkan hati ketika meminta. Jadi jangan jadi orang yang kapan berdoa macam robot, udah macam ditekan power gerak sendiri, nggak ada rohnya. Antum tahu sekarang ini bisa berdoa, dia bisa. HP itu antum tekan play, bisa dia berdoa terus gitu, tapi dia nggak ada rohnya, nggak ada hati. Kalau seandainya cuma berdoa tok, lo ini pintar dia, lebih hafal dia, lebih hafal, lebih banyak pengetahuan dia tentang doa kepada Allah SWT. Apa doa ini? Tahu dia, play kan, tahu dia semua. Tapi dia nggak ada hati. Manusia di situ dia, hudurul qalb. Maka antum tahu kan sekarang zamannya udah zaman AI, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan apakah bisa menggantikan manusia? Enggak. Ana yakin, saya yakinnya. Dulu orang kapan desain grafis pakai Photoshop, pakai apa dan sebagainya, video pakai Adobe Premiere dan sebagainya dulu. Sekarang dimudahkan dengan adanya AI. Semua dimudahkan, adanya Canva, adanya ini, adanya itu, semua dimudahkan. Tapi apakah sekarang nggak laku Adobe? Masih laku. Kenapa? Karena yang namanya orang itu ada inisiatifnya dia, ada hatinya dia. Justru AI ini malah mempermudah untuk apa? Untuk kerja-kerja dia, bukan untuk menggantikan, bukan, bahkan untuk memudahkan. Jadi ada seseorang itu yang takut ini takut itu, sebenarnya nggak perlu, karena perbedaan besar antara kita dengan robot itu adanya ruh. Adanya apa? Hati. Naam, sahih. Makanya Masya Allah Tabarakallah Rahman, kata para ulama, kita perlu tahu ketika kita berdoa itu harus hadirkan hati. Jangan macam robot yang ditekan play, doa dia, tapi nggak tahu isi maknanya, tapi nggak ngerti apa yang dia minta sama Allah. Padahal pakai bahasa Indonesia pun kadang-kadang orang itu tinggal asal cuap aja. Yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting, tapi yang penting ngomong. Maka yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Mintalah sama Allah dalam kondisi kalian yakin bil ijabah, doa kalian diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dulu. Ya Allah, ana butuh rumah ya Allah. Mungkin enggak ya? Itu kejadian. Ya Allah, ana ingin rumah yang mewah ya Allah. Paling nanti pakai papan juga kayak orang lain. Itu wallahi muskilah. Itu perusak doa kita sendiri. Kita enggak yakin. Loh, lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Masa cuman ngasih rumah mewah untuk kita Allah nggak mampu? Ya pasti mampu lah. Berarti kalau kita mengatakan mungkin nggak ya dapat lah, berarti kita meragukan qudratullah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu. Dan yang udah kita bahas hadis Nabi, fa innallaha la mukrihalahu. Allah tidak ada yang menekan Allah. Kapan antum minta Allah ngasih, nggak ada yang neken Allah. Naam, sahih. Tapi kalau kita ngasih orang, ada yang neken, ada. Anak nekan, istri nekan. Jangan banyak-banyak abi, jangan banyak-banyak mas ngasih itu. Ada yang nekan kan gitu. Allah lah, nggak ada yang nekan Allah. Siapa yang mau nekan Allah? Tiba-tiba kita nggak yakin, dapat nggak ya rumah mewah? Ya salah sendiri. Kita yang ragu.
Ya Allah, ana butuh kendaraan roda 4 ya Allah. Ana butuh karena ana sering safar. Mungkin enggak ya kira-kira? Ini masalah. Karena dari awal kita enggak yakin sama Allah SWT. Apa kata beliau? Wa'alamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil lahin. Karena Allah tuh enggan untuk mengabulkan doa dari seseorang yang hatinya ghafil, lalai. Yang kedua, lahin, tertipu dia, nggak tahu kondisi dia itu betul nggak dikabulkan, dia itu nggak yakin. Sudah, Allah nggak akan kabulkan, yakin mi'ah fil mi'ah. Naam sahih. Allah nggak suka orang-orang seperti itu. Ana pernah kondisi masya Allah, ana diterima di Ummul Qura Mekah waktu itu. Ana cerita saja. Ana batal kan? Kata abi ana, sayang nak gini. Iam kan juga berharap berangkat umrah dari sana. Kalau Iam ditinggal di Mekah kan Iam bisa juga umrah. Tapi kondisi anak udah punya anak gitu loh. Udah ada istri, udah ada anak ada rasa tanggung jawab. Akhirnya anak bilang, insya Allah nanti anak tinggal, Pak, nanti insya Allah Iam tinggal minta sama Allah. Seminggu setelahnya dapat apa? Permintaan Ustadz, antum bisa ya umrah ya di bulan sekian. Masya Allah, bisa anak bilang. Seminggu setelah, awalnya anak mimpi dulu. Awalnya anak apa? Mimpi anak berangkat umrah. Cerita anak ke istri anak, "Dek, abang mimpi umrah." Betulnya bang? Betul. Akhirnya nggak lama setelah itu, seminggunya setelah itu, ternyata Allah takdirkan anak ini apa? Dapat permintaan untuk berangkat umrah. Tapi berangkatnya itu beberapa bulan setelahnya. Mimpinya itu atau permintaannya itu seminggu setelah itu. Ana yakin, saya yakinnya kita nggak ada fulus. Wallahi kita nggak ada fulus, kita nggak ada duit. Tapi suka Allah, kapan Allah ngasih. Nah, yang penting itu kita bangun kedekatan antara kita dengan siapa? Allah. Allah bisa gerakkan hati fulan wala alan dan sebagainya. Naam sahih. Karena memang hatinya Bani Adam itu di antara dua jemari dari jemari-jemari siapa? Allah SWT. Yang nggak boleh itu kapan kita minta. Kapan dikasih hadiah kita ambil. Itu disebut oleh para ulama. Wallahu alam bisawab. Ini waktu kita sudah datang Isya. Insyaallah kita lanjutkan sedikit nanti badal Isya. Kurang lebih ana mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan di sini. Ini terakhir adab dalam berdoa. Yakni ada mutakallufis saja' fid du'a. Jangan sampai kita itu berlebihan penggunaan sajak dalam berdoa. Itu biasanya ada. Akhirnya ro semua dan sebagainya. Karena kita bukan sedang membaca Al-Quran dan juga bukan sedang berpantun. Jadi kita kondisi untuk minta. Justru kadang-kadang orang itu tersibukkan dengan sajak dibandingkan isi inti doa dia. Maka nggak perlu sampai kita bersajak. Kenapa? Ibnu Abbas, Masya Allah, Ibnu Abbas pernah mengatakan untuk Ikrimah. Dia mengatakan, "Fandhuris saja' minad du'a'i fajtanibhu." Lihatlah sajak-sajak yang orang banyak ucapkan dalam berdoa, fajtanibhu, maka jauhi. Fa inni ahitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu la yaf'aluna dzalika. Karena aku ini hidup di zaman Rasul dan juga para sahabatnya. La yaf'aluna dzalika, mereka enggak pernah berdoa pakai sajak. Jadi di akhirat itu disamakan, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Jadi jangan fokus di sana. Ada beberapa doa semisal istisqa itu rutta, jadi akhirnya rutta, nanti rutta dan sebagainya. Jadi memaksakan sesuatu hal yang bersajak.
sebenarnya kurang terlalu penting. Bahkan orang itu kadang-kadang yang penting indah didengar, bukan? Tapi intinya itu apa doa isi kita? Kita macam kami di pondok pesantren itu setiap sholat itu doa kunut nazilah untuk saudara-saudara kita yang ada di Filistin. Setiap sholat itu nggak pakai sajak itu akhir-akhirnya. Tapi ada beberapa orang yang berusaha agar kunut nazilahnya ini indah pakai saja. Itu nggak perlu, karena ingat Rasul nggak pernah kerjakan, Nabi juga nggak pernah, para sahabat juga nggak pernah apa kerjakan. Berarti nggak ada petunjuknya. Sayang gitu loh. Kadang-kadang fokus kita malah terpecah. Itu kata para ulama. Jadi ya normal-normal saja ketika berdoa, nggak perlu kita istilahnya memberatkan diri untuk saja. Kalau seandainya memang bahasa kita memang pintar bersaja gitu loh ya boleh saja. Kita nggak bebankan diri kita untuk itu. Jadi memang ada orang-orang itu tipikal pujangga. Maksudnya apa ya? Dia itu orang yang bahasa itu ngalir saja keluar. Jadi bahasa itu bagus. Antum tahu masya Allah, ada salah seorang cerdas tapi ngawur, keblinger. Namanya Wasil ibn Atha. Wasil ini Ra'sul Mu'tazilah. Pemimpinnya apa? Mu'tazilah, kelompok sesat. Nah, dia ini Wasil saking pintarnya, dia ini orangnya cadel. Apa? Cadel, nggak bisa ngomong ro. Jadi dia berangkatlah, masya Allah, berangkat dia ke tempat hiburan. Ya orang-orang Arab tetap ada hiburan, tapi hiburannya mereka itu adalah kompetisi khutbah, khitabah, pidato. Si Wasil itu mau dikerjain sama kawan-kawannya. Wasil ini terkenal dengan kecerdasan dia. Tapi apa? U'tiya zakaan wa lam yu'ta zakaan. Dia dikasih oleh Allah kecerdasan tapi enggak dikasih oleh Allah kebersihan hati. Mu'tazilah. Pintar dia masya Allah. Dan ketika dia dikerjain sama kawan-kawannya, kawan-kawannya ini daftar nama si Wasil itu ke lomba kompetisi tadi khutbah. Kita lihat gimana kecerdasannya si Wasil. Dia orang cadel. Kapan orang Arab sulit ngomong ro, itu akan jatuh wibawanya. Akhirnya didaftarkan, dipanggil. Wasil, wahai Wasil, silahkan maju. Saatnya engkau yang untuk khutbah. Kaget dia. Oh, dikerjain ini. Berangkat. Pas berangkat, masya Allah, dari innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu sampai paling terakhir, Wasil ibn Atha mampu untuk berkhutbah mencari kata-kata yang nggak ada huruf ro-nya. Yang nggak ada huruf apa? Ro-nya sampai selesai. Wassalamualaikum. Selesai. Nggak ada apa? Ro-nya. Juara dia. Apa? Juara. Wasil ibn Atha. Itu memang orang dengan tilkaian ini otomatis bagus bahasa dia. Itu banyak orang-orang zaman dahulu. Orang-orang zaman dulu sama orang-orang zaman sekarang itu dalam penggunaan bahasa itu beda. Semakin beriringnya berlalunya waktu, semakin jelek bahasa seseorang. Semakin gak baku. Dulu baku, kalau seandainya kita dulu melihat arsip-arsip video-video tokoh-tokoh besar berbicara, itu bahasanya nggak seperti bahasa kita sekarang. Bahasa mereka tuh baku, masih menggunakan tata bahasa yang memang resmi bahasa kita. Tapi kalau kita sekarang enggak. Nah di sini kalau seandainya memang kita memang mampu untuk bersajak memang tilqaian yang memang bawaan, ya maka silahkan. Tapi kalau seandainya memang nggak mampu dibuat-buat, dihafal-hafal, nah ini berlebihan. Itu kata para ulama. Namullah alam bisawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang adabut ta'ami wa syarab, adab makan dan adab minum. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan. Insyaallah kita tutup kalau seandainya tidak ada pertanyaan. Fadhal kalau ada pertanyaan silahkan.
Nah, fadhal Pak. Nah. Ah, nah. Ini penting nih. Ketika khutbah Jumat, itu kan imam membaca doa. Dan doa itu mustajab. Hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda ketika di hari Jumat itu doa mustajab. Waktunya itu ketika imam tegak di atas apa? Mimbar. Itu mustajab. Makanya di akhir khutbah imam itu membaca doa. Tapi kata para ulama, Nabi kita Muhammad SAW tidak mengangkat tangannya, kedua tangannya sebagaimana beliau sedang berdoa, tapi beliau berisyarat. Maka apa? Fabihudahu muqtadi. Maka dengan hidayah atau petunjuknya para nabi kita ikuti. Dan bagaimana Nabi SAW kita ikuti. Kalau seandainya beliau khatib, beliau seperti ini, isyarat tangan, maka kita ikuti berdoanya dengan isyarat apa? Tangan. Dan ketika Nabi SAW tidak pernah memerintahkan sahabatnya untuk angkat tangan seperti ini, maka apa? Dengan petunjuk mereka kita ikuti. Maka ada kaidah yang diletakkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan lau kana khairan nasabakuna ilaih. Kalau seandainya memang itu baik, pasti yang pertama kali kerjakan siapa? Para sahabat. Tapi ketika para sahabat nggak kerjakan, berarti memang syariatnya nggak ada. Padahal tiap Jumat itu kan selalu Nabi SAW sholat Jumat. Tidak pernah Nabi SAW tinggalkan ini sholat Jumat, kecuali beberapa hal yang disebutkan seperti safar, orang sakit, itu ada uzur. Tapi selama itu tidak disebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu ngangkat tangan seperti ini. Para sahabatnya juga sama. Berarti apa? Cukup kita ikuti bagaimana para sahabat kerjakan. Jadi seperti itu. Jadi imamnya seperti ini, enggak seperti ini, dan jamaah cukup seperti ini, tidak perlu ngangkat tangan. Tapi dalam kondisi lain, maka kita disunahkan ngangkat tangan dalam semua kondisi. Tapi kalau seandainya kondisi berkali-kali dikerjakan oleh Nabi, ternyata Nabi enggak ngangkat tangan, maka tidak perlu ngangkat tangan. Itu disebutkan oleh para ulama. Nah, wallahu alam bisawab, seperti itu. Fadlan, silahkan. Ini kayaknya sudah ini. Nah, sudah ya. Tapi kita cukup sampai sini, kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas adab makan dan adab minum. Ini penting nih, adab makan sama adab minum insyaallah. Karena masih banyak, hatta ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji pun masih banyak enggak tahu. Ana akan sebutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Jadi kurang lebih ana mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.